Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya kita dapat hadir kembali di Masjid Al-Falah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan pada junjungan kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya udah ragu mau berangkat Pak, hujan gede, ya. Luar biasa tadi. Tapi Bismillah pas berangkat lagi kecil, nyampe di Cibanggu. Alhamdulillah sampai di sini sudah berhenti hujan. Jangan lupa kalau sudah hujan, ya kita selalu berdoa dengan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan kali ini, hujan yang kau berikan ini adalah hujan yang nafi'an. Nafi'an itu adalah hujan yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, maghrib ini kita sudah masuk di tanggal 9 Safar 1442 Hijriah, bertepatan 26 September 2020 Masehi. Ya, kajian kita kitab Mukhtarul Ahadits kita lanjutkan, yaitu sekarang hadis nomor 159 ya di situ ya. 159. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ista'inu 'alan nisa'i bil uryi. Ada yang bacanya bil uryi, ada yang bacanya bil ura. Fa inna ihdahun idza kasurat thiyabuha wa ahsanat zinataha a'jabahal khuruj. Rawahu Ibnu Addi an Anas. Nabi SAW bersabda, ini tentang perempuan, ya, tentang kaum perempuan, tetapi perintahnya untuk kita kaum laki-laki, untuk para suami. Nabi mengatakan, Ista'inu 'alan nisa, mintalah pertolongan atau bantulah, ya, carilah pertolongan untuk perempuan itu, an-nisa, untuk para istri, bil uri, dengan telanjang. Ini kalau bahasa letterlock, bahasa terjemah harfiahnya begitu. Tolonglah perempuan dengan telanjang. Maksudnya, bantulah kaum perempuan, berilah kaum perempuan pendidikan akhlak yang benar dengan berpakaian yang sederhana. Itu maksudnya, ya. Uryi di sini telanjang, maksudnya dia tidak berlebihan dalam memakai pakaian. Kenapa? Fa inna ihdahun, karena sesungguhnya perempuan itu, salah satu dari perempuan, tiap-tiap perempuan, idza kasurat thiyabuha, kalau dia terlalu banyak pakaiannya, wa ahsanat zinataha, dan dia memperbagus perhiasannya, a'jabahal khuruj, perempuan ini akan menjadi senang keluar rumah. Ya, hadirin rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kepada kita nih kaum laki-laki, para suami, Pak.
untuk mendidik istri dengan benar. Tentu an-nisa di sini memang bisa kategorinya adalah istri, kemudian anak perempuan, ya, saudara perempuan, juga ibu termasuk di sini, ya, karena laki-laki itu punya tanggung jawab kepada 4 orang perempuan, ya, kepada istri, kemudian kepada ibunya, kepada anak perempuan, dan kepada saudara perempuan baik kakak maupun adik. Jadi bantulah kaum perempuan itu, didiklah kaum perempuan itu dengan telanjang. Bukan berarti si perempuannya suruh telanjang, tetapi dididik pakaiannya yang sesederhana mungkin. Kaum laki-laki kan punya kewajiban memenuhi sandang, pangan, dan papan. Memenuhi pakaian perempuan wajib. Makanya kalau di dalam bukan etika ya, dalam akhlak atau adab seorang suami kepada istri itu ketika Nabi ditanya, ya, apa saja sih kewajiban suami kepada istrinya, yaitu diantaranya Nabi mengatakan antak suaha idak tasaita, kau beri dia pakaian kalau kau memakai, antut imaha idak ta'imta, kau memberi dia makan yang kau makan. Kau beri pakaian yang kau pakai, kau beri makanan yang kau pakai, yang kau makan. Terus wala tuqabbih, jangan kau jelek-jelekan dia, ya. Itu diantara kewajiban, ya. Wala tahjur illa fil madaji, dan jangan pisah ranjang, ya. Jangan pisah ranjang. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau dalam bahasa Sunda barangkali, ya. Kalau orang tua dulu datang, misalnya kalau lamaran, seorang pemuda datang ke rumah calon mertua, ya, dia biasanya ngomong dulu sebelumnya, ya, pakai bahasa dia, saya pengen ngelamar putri bapak. Kita ngomong lagi bari ngaderedek pak gitu teh, ya. Bari ngaderedek di ruang tamu, kadang itu ya meja tamu itu ada taplak meja, karena ngedredek, ya, itu taplak meja dipegang-pegang gitu, ditarik-tarik, jadi puter-puter. Itu saking dia ngedredek, diputer-puter, ditarik-tarik, dipilin-pilin, borolo, susuhu teh jatuh. Ya, susuhu jadi jatuh, sukro jatuh itu. Pas sukro jatuh, si bapaknya karena kesian, oh ya Allah jatuh ya, air tumpah ya, udah bapak ngambil lap dulu, si mertua calon mertuanya ke belakang ngambil lap. Si pemuda ini memutin sukro, masukin lagi ke toples, baru di kantongan kan dia. Gitu ya, begitu mertuanya datang, ya, ngasih lap, dia ngelapin berolok deh, itu jatuh dia di kantong pak, itu sukro. Ya jadi ketahuan berarti dia ngambil sukro. Pulang aja nggak jadi lagi, balik lagi ngelamar, ya. Itu grogi pasti pak. Jangankan orang yang orang biasa, tukang pidato, ya pasti kalau disuruh ngelamar, kalau lamaran pasti grogi untuk dirinya sendiri, ya. Nah ini ketika lamaran itu atau ketika menyatakan suka kepada seorang perempuan di depan ayahnya, pasti orang-orang tua dulu pasti akan mengingatkan, enggak, bapak mau ngoretkan, silahkan bapak akan mengizinkan kamu menikahi putri bapak asal memenuhi persyaratan. Bahasa Sunda nanya, hiji pun anak teh imahan sing pageuh. Kalau di bahasa Sunda ya, hiji pun anak teh imahan sing pageuh. 2 bere kadaharan sing kaseubeut. 3 bere acuk nu weuteuh. 4 sarean sing teu pika reug gitu. Cek Sundanya. Hiji pun anak teh imahan sing pageuh, maksudnya 1, anakku, anak saya ini, perempuan yang kamu mau nikah ini, beri imah sing pageuh, rumah yang layak, ya. Gitu. Gak apa-apa kontraktor dulu awalnya juga, ya. Terus 2 bere acuk, ya, bere kadaharan sing kaseubeut, kasih makan sampai kenyang. Itu kewajiban pak. Kita ini sebagai suami ngasih makan istri sampai kenyang. Luar biasa kalau sampai istrinya tuh kenyang, ya, istrinya lebih gemuk daripada suaminya, waduh, berarti suaminya sukses. Sukses. Ya, kalau si istrinya lebih gemuk daripada suami, luar biasa, sukses berarti suami. Terus bere acuk anu weuteuh, ya,
kasih apa acuk teh? Pakaian, baju yang weteh tuh yang baru pantas lah ya. Nah maksud weteh di sini juga bukan berarti terus baru juga pakaian kalau sering-sering dikasih juga tidak dipakai juga percuma. Nah terakhirnya tadi sarean sing ketika reuneuh ya. Tiduri sampai punya anak sampai dengan hamil ya. Nah jadi kewajiban suami kepada istri diantaranya memang memberi pakaian. Beri pakaian, kasih dia pakaian yang kau pakai. Kalau bahasa Nabi pasti kasih dia pakaian iktasaitaha maktasaita. Kau memberi dia pakaian kasaitaha maktasaita. Kau memberi dia pakaian yang kau pakai. Si istrinya pakai baju batik, si suaminya beli baju batik, ya istrinya juga belilah yang sama. Setidaknya kualitasnya mirip sama, ya. Tetapi sekalipun suami punya kewajiban memberi pakaian istri, ya, dan yang layak untuk istri kenakan, Nabi memberi batasan di hadis ini, Pak. Tetap kaum perempuan itu jangan dikasih berlebihan. Makanya Nabi menggunakan bahasa uryi, telanjang. Biarkan kaum perempuan itu telanjang, dalam arti jangan memberi pakaian banyak-banyak. Banyak teuing baju juga nanti ujung-ujungnya jadi lamak, kan? Apa lamak itu? Jadi lelap, ya. Nggak kepake, lelap. Dia meninggal, mohon maaf, misalnya si perempuan ini, si istrinya yang meninggal, nanti paling yang diwariskan cuma beberapa, sisanya yang udah lusuh dijadiin lelap, dijadiin topok, dijadiin kekeset dan sebagainya. Karena seorang perempuan kalau terlalu banyak pakaiannya dan terlalu memperbagus perhiasan, zina ini perhiasan bukan cuma emas yang dia pakai di gelang, anting ya, atau mungkin itu cincin, bukan itu aja. Tapi perhiasan itu juga memperindah penampilan, make up. Kayak suami ngasih si istri uang nih buat beli make up. Dia kalau sekedar make upnya untuk membersihkan diri dan memperbagus di hadapan suami silahkan. Tapi tidak sedikit perempuan yang ketika dikasih make up dia dandan untuk keluar rumah, bukan untuk suami. Ya, giliran di rumah pakai daster, keleknya bolong, ya, bau naga. Ya, giliran keluar rumah, masya Allah, bibir revlon, ya, merah Pak. Saking merahnya itu pahili jeung mau tos ngahakan domba. Macan habis makan domba itu kan merah. Nah, saking merahnya. Terus juga bedak segala macam lah. Sebenarnya si istri itu dandan itu buat siapa? Buat suami. Bolehlah keluar ke arisan, ke pengajian dandan silakan. Tapi di hadapan suami lebih lagi dandannya sesuai selera suami. Artinya sesuai selera suami, nggak semua juga suami itu senang istrinya dandan menor. Ada yang pengen apa adanya. Udah mah apa adanya aja. Ya. Udah mah pakai daster aja biar gampang bahasanya. gampang apa lah ya. Jadi tergantung selera suami. Istri begini dan begitu tergantung selera suami. Jangan dibiasakan si istri itu dikasih pakaian yang berlebihan. Ya. Kasurat thiyabuha, kalau terlalu banyak pakaiannya, dia memperbagus itu yang namanya perhiasannya, penampilannya, nanti dia malah ajabahal khuruj. Dia senang keluar. Ya. Kalau keluarnya untuk hal positif dan memang produktif dan memang manfaat, tidak ada masalah. Misalnya pengajian, ya, arisan, ke pasar, ya. Itulah taruhlah silaturahmi, ada acara silaturahminya. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar shopping, nah ini perlu dikawal, perlu diperhatikan penampilannya. Dan harus didampingi oleh suami, Pak. Istri kalau shopping, belanja harus didampingi oleh suami. Dan didampinginya harus ketat, digandeng. Kenapa? Supaya kantong selamat. Karena kalau bapak nggak gandeng,
nanti gandeng Pak, tuntun. Jadi biar dia nggak kemana-mana, udah cuma ajak muter ke mall balik deh. Ini ya. Ya tadi perempuan kalau dikasih kesempatan sekali dia akan terus-terusan. Wajar seorang perempuan seperti itu. Nah, di sini tugas kita sebagai suami, didik istri supaya jangan materialistis. Mentang-mentang suaminya naik jabatan, mentang-mentang suaminya penghasilannya sekarang makin tinggi, makin besar, istrinya berfoya-foya. Coba ajarkan istri pakaian-pakaian mama yang udah lama, yang udah nggak kepake, cobalah sedekahkan, ya. Minimal dia biar sedekahkan pakaian lama dulu. Walaupun sedekah itu yang bagus itu adalah sedekah pakaian yang terbagus, ya. Beratlah mungkin dia buat menyedekahkan pakaian terbaik dia. Setidaknya pakaian yang lama dulu lah, yang masih layak pakai, yang sudah tidak dipakai lagi, dan tadi karena mungkin sudah kekecilan dan sebagainya, itu yang disedekahkan. Supaya si istri ini tidak mubazir, ya, tidak mubazir dalam mengelola pakaian dia. Nah ini luar biasa nih, Islam begitu detail sekali ya, sampai urusan pakaian buat perempuan aja diatur. Dan ini meskipun peruntukannya bagi perempuan, tetapi sebenarnya ini kewajiban kaum laki-laki, suami untuk mengatur. Ya. Maka kita harus bisa mengatur ini dengan baik, bukan cuma istri, tapi juga anak perempuan, saudara perempuan, dan tentunya ibu kita. Memang yang namanya perempuan paling banyak acaranya Pak dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak mah kerja paling. Perempuan tuh pengajian, arisan 7, sosialita. Terus yang namanya buat acara kalau muharraman gitu ya, wah ibu-ibu tuh masya Allah luar biasa memang Pak. The power of emak-emak tuh luar biasa. Kalau udah kumpul kalah bapak-bapak Pak. Sampai terkumpul itu dari salah satu RW aja udah sampai 25 juta buat satu dan yatim satu motor. Luar biasa ya. Ibu-ibu tuh kekuatannya dahsyat ya, ketika mereka sudah kumpul. Ada manfaat memang di situ ya, tapi tadi janganlah berlebihan dalam berpakaian dan dandannya. Itu aja, dikendalikan, diatur, oleh suami harus terkontrol supaya sang istri tidak kelewat batas. Yang ada nanti dia bisa jadi berbahaya buat orang lain, terutama buat laki-laki, Pak. Buat laki-laki lain. Karena jangan sampai si istri ini sudah menikah, sudah dia itu hak kewajibannya ada di suaminya. Dia dandan bukan buat suami, buat orang lain. Mending orang lain yang melihat dia orang yang gedean, ya, yang melihat dia tukang beca, yang melihat dia orang-orang ya yang sekira-kiranya di pinggir jalan yang nggak ada tanggung jawab, yang tidak pantas lah ya untuk mereka. Dan tentunya seorang suami dosa kalau membiarkan, dicuekin aja oleh istrinya. Pakaiannya seenaknya, dia beli terus baju seenaknya tanpa ada kepentingan. Makanya pastikan yang dibeli oleh istri itu adalah yang dibutuhkan, ya, yang kebutuhan, bukan keinginan. Muncul rilis pakaian baru, model baru, wah ini mama pengen yang ini mah, mama pengen yang ini pak, pengen yang ini pak. Itu keinginan. Tanya dulu butuh nggak kamu? Ya, kan pengen buat kondangan nanti pagi hari Minggu hari Ahad ini kondangan 3 tempat, nanti pagi pengen ini, siang pengen ini, sore yang malam pengen pakai ini. Itu coba kalau memang satu baju masih bisa tercukupi, ya, pakaian masih ada, pakailah yang masih ada, ya, supaya tidak berlebihan. Itu dikendalikan sekali lagi oleh kaum laki-laki atau suami. Rawahu Ibnu Adi an Anas, hadis riwayat Ibnu Adi dari Sayyidina Anas. Kemudian hadis selanjutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa ni'ma an istaqamtum wa khairu a'malikum as-salat wa lam yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa kullu mu'minin. Kalau tadi hadis tentang mendidik perempuan dengan berpakaian yang sederhana, yang berikutnya ini adalah tentang istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu ya setia, teguh, konsisten,
bukan ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Bukan, istiqomah. Ya, istiqomah itu suami ada di kantor mah pejabat, dia direktur, dia kepala bagian, di rumah ditangkal. Itu istiqomah. Ya. Gak apa-apa bantu istri, Pak. Nah, ini istiqomah di sini artinya adalah setia, teguh, tetap, dawam, dan tidak goyah. Ya. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini? Beliau mengatakan, istaqimu, istiqomahlah kalian. Wa ni'ma anistaqamtum, alangkah indahnya kalau kalian istiqomah. Ya. Alangkah indahnya manakala kalian istiqomah. Wa khairu a'malikum as-shalah. Dan sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Jadi tidak ada tandingan. Amal terbaik buat kita sebagai muslim, sebagai mukmin adalah sholat. Itu nggak ada tandingan. Puasa nomor sekian, gitu ya. Ada yang bilang puasa nomor ketiga, ada yang bilang nomor keempat, nomor kelima haji. Ya. Jadi tetap seperti urutan rukun Islam. Salat itu amalan paling utama, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, yang wajib tentu tertinggi, nggak ada tandingannya yang wajib. 5 waktu ini nggak ada tandingan. Sekalipun mohon maaf ada orang yang salat tahajudnya berpuluh-puluh rakaat, witirnya sampai 11 sampai 13 rakaat, duhanya dia lakukan 12 rakaat, tapi tidak salat subuh, itu nggak ada apa-apa. Jadi salat 5 waktu tertinggi tetap. Nah, baru setelah itu salat-salat sunnah yang lainnya. Itu yang paling utama. Yang penting buat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan kalimat pertama yang istiqomah tadi, bukan banyaknya rakaat untuk yang sunnah ya. Kalau wajib mah udah paten 17 hari semalam, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ya. Kalau kurang ya berarti kedul dia. Ya, itu dipertanyakan keislamannya, kecuali dalam perjalanan boleh dijamak qasar, itu lain. Atau kalau lebih, wah ini leluwihan, ini bid'ah kalau lebih. Ya, orang kelebihan tinggi rakaatnya, Ustaz saya pengen tambah lagi rakaat zuhur jadi 5 rakaat. Ya itu kelebihan, itu bid'ah di situ Pak. Yang namanya bid'ah tuh kayak begitu. Ya bukan mulu dan bukan raja kan, bukan. Bid'ah itu kalau kita menambah-nambah, mengadang-adakan pada ibadah yang sudah jelas petunjuknya. Salat sudah jelas, zuhur 4 rakaat kalau ditambah jadi 1 rakaat dan jadi 5, nggak bisa. Nah, jadi kalau kaitkan dengan istiqomah tadi, bahwa salat ini amalan terbaik. Yang paling penting bukan jumlah rakaat. Salat duha bukan jumlahnya 12-nya, itu yang paling penting. Bapak mengerjakan hanya 2 rakaat, tapi istiqomah, dawam setiap hari. Nggak banyak Pak, setiap hari hanya 2 rakaat. Itu insya Allah ya, rizki kita akan terjaga. Ya. Saya pernah sampaikan bahwa kalau kita ingin harta kita ini, harta milik kita terjaga, tidak miskin-miskin amat, tidak belangsak-belangsak amat, baca surat Al-Waqiah setiap malam. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Waqiah atau man qara'a Al-Waqiah kula lailatin lam tusibhu faqatun abada, kama qala. Siapa yang membaca Al-Waqiah setiap malam tidak akan ditimpa faqah. Faqah itu belangsak, hidupnya tuh miskin papa, sampai harus mau dibilang ngegembel kalau dibilang ya. Itu nggak akan sampai begitulah. Artinya pendaringan tetap masih ada. Pendaringan apa? Tempat nyimpan beras. Pendaringan tetap terisi Pak. Ya. Pokoknya gas adalah. Dapur tetap masih ngebul. Itu kalau kita rajin baca waktunya. Nah kalau duha, salat duha yang kita lakukan itu untuk menambah ekstranya lagi. Jadi kalau al-waqiah itu untuk kebutuhan primer. Kalau ad-duha itu untuk sekundernya. Nambah lagi. Gitu. Jadi meskipun hanya 2 rakaat tapi tiap hari. Bukan dia lakukan salat duha 12 rakaat tetapi pas ada perlunya doa. Ya.
Dia melakukan salat tahajud 2 rakaat 1 witir setiap hari. Enggak banyak, hanya 2 rakaat 1 itu pun mepet ke subuh. Sekarang subuh kan 4:30 kurang ya. Nah, dia tahajud ini cuma dimulai jam 4-an lah. Dia mulai jam 4. 2 rakaat tahajud 1 witir. Tapi setiap hari nggak putus gitu. Itu lebih bagus daripada yang tahajud 23 rakaat misalnya ngikutin taraweh, tapi cuma pas kanker doang, kantong kering. Pas akhir bulan mulai dia tahajud, ya Allah, sambil muter tas. Di giliran dia sudah dibukakan itu rezekinya, dia nggak tahajud lagi. Allah nggak suka yang kayak gitu, Pak. Allah lebih suka yang 2 rakaat 1 witir. Itu aja udah boleh, Pak, buat kita. Nggak usah berat-berat. Ya, Allah juga tahu kok apa keinginan kita. Bahkan dalam tahajud itu kita nggak usah ceritain semua permintaan kita, kita curhat aja sama Allah di situ. Makanya bedakan antara doa dengan munajat. Kalau doa itu kita minta, ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta mobil, ya Allah saya pengen pergi haji, ya Allah saya bisa pengen umrah, ya Allah saya minta. Kalau doa. Kalau munajat bukan gitu. Ya Allah, anak saya ini sulit sekali ya Allah diaturnya. Ya Allah istri saya ini, ya Allah bos saya di kantor begini. Ya Allah aku ingin ya Allah semuanya ini. Nah, kayak gitu diceritain, Pak, curhat permasalahan hidup kita tuh semua diceritakan. Kayak kita curhat sama teman aja. Itu yang namanya munajat. Itu ada di tahajud. Ya, 2 rakaat aja 1 witir. Tapi istiqomah. Dan yang berikutnya walan yuhafidhu 'alal wudu'i illa kullu mu'min, dan tidaklah sekali-kali menjaga wudu, memelihara wudu kecuali setiap orang beriman. Artinya yang mampu ya menjaga wudunya itu hanya orang-orang yang mukmin. Dan dengan kata lain dikategorikan mukmin orang yang mampu menjaga wudu. Menjaga wudu itu gimana? Ya, bukan sekedar wudu yang benar seperti yang sudah saya bahas di beberapa hadis sebelumnya, tapi yang namanya yuhafidul wudu ini ketika batal wudu lagi. Ketika dia sudah batal, buru-buru. Jadi sepanjang hari dawamul wudu itu masuk istiqomah juga. Sepanjang hari dawam wudunya. Dia berangkat ke kantor, ya, berangkat kerja. Sebelum berangkat, ya, dia kan mungkin sholat subuh tadi, pulang sholat subuh, makan, sarapan, segala macam, mandi, batal lagi, wudu lagi, ya. Pas mau berangkat dia wudu lagi. Nah, mungkin sempat lah dia misalnya sholat duha dulu 2 rakaat tadi. Dia berangkat. Nah, nyampe di kantor, batal, wudu lagi. Ya, meskipun sedikit ribet, harus buka sepatu, harus gulung baju, ya, dan sebagainya. Tapi orang yang ingin mencapai derajat mukmin tadi, dia mampu menjaga wudu. Insya Allah, Pak, orang yang menjaga wudunya ini dengan rajin, dia diproteksi oleh Allah dari gangguan secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, ya dia tidak akan terkena yang namanya virus-virus corona, penyakit itu jauh, Pak, karena rajin cuci tangan. Ya, walaupun nggak pakai sabun misalnya. Kalau di afdal itu pakai sabun ya kalau pengen. Jadi dia meskipun karena dia rajin wudu, terjaga dari wabah, terjaga dari virus. Terus ketika dia juga secara batin, dia tidak akan terkena itu yang namanya gangguan-gangguan dari makhluk halus, dari jin, ya, dari itu yang namanya santet dan sebagainya, dia terhindar karena dia rajin. Dan sebelum tidur juga kita disunahkan wudu. Insya Allah, Pak, kalau kita tidur wudu dulu tidak akan ada erep-erep. Tahu erep-erep, Pak, ya? Ditiban itu badan kita teriak sekuat tenaga seolah tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, itu kita sulit untuk melakukan apapun saat itu. Nah, kalau rajin wudu, insya Allah nggak akan ada. Nah, ini yang dimaksud istiqomah. Jadi Nabi mengajarkan di hadis ini ternyata ringan sekali. Istiqomahlah kalian. Alangkah indahnya bila mana kalian istiqomah. Setidaknya 2 hal aja istiqomahnya. Sholat, ya, yang wajib itu udah gak dibicarakan lagi. Ini maksudnya yang sunnah tambahannya. Dan wudu. 2
Dua ini kita kerjakan. Tentu kalau kita bisa lebih dari itu seperti ngaji sekarang kan, istiqomah, kita rajin hadir, dan mungkin setiap ba'da sholat kita membaca doa, membaca Al-Fatihah, itu juga bagian dari istiqomah. Karena kata seorang sufi dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ada orang yang mengejar karomah, bisa ini, bisa itu, bisa jalan di atas api, bisa terbang ya dengan angin, bisa segala macam dia lakukan. Tapi kalau nggak pernah istiqomah berdiri, tidak punya istiqomah dalam sholat, tidak punya istiqomah dalam hidup, kecil kemungkinan dia itu diberkahi karomah. Jadi orang yang punya karomah, yang rajin menunaikan sholat dengan istiqomah dan punya wudhu, itu aja. Ini punya wudhu nih di musim wabah begini, saya ingatkan kita semua, mari kita jaga wudhu kita. Kalau bisa jangan batal, ya. Kalau memang ketika sudah batal, wudhu lagi, nggak ada masalah, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Kan banyak sekali himbauan-himbauan, malah ada yang nanya, Ustadz, ini kita menghadapi wabah corona begini baca surat apa? Ya, nggak usah baca surat apa-apa, baca aja surat edaran wali kota dan bupati. Itu penting, ya, menjaga kebersihan, dengan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan wudhu. Wudhu itu kan bagian dari kita membersih diri kita juga. Hidup bersih, corona hilang, mulut bersih, tangan bersih. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah, hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Umamah. Sampai di sini. Insya sudah tiba 2 hadis ya. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi niyati laili ridallahi taala al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim 'adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mas'ala. Warzuqna Allahumma husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.